Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tugas ruang kolaborasi, tugas modul 1.3 Prakarsa Perubahan, kelompok A1. Memantik berbaginya, meningkatkan kemandirian dan inovasi peserta didik dalam pemanfaatan TIK melalui pameran inovasi berbasis digital. Terima kasih pada Grid Teacher Pak Setia Nugraha SSM Hum sebagai fasilitator, Ibu Santi Nur Samsiah SPD pendamping praktik, dan Pak Sandi Aging Gustiana SPD MPD sebagai pendamping praktik. Di mana anggota kelompok kami A1 itu terdiri dari Pak Cecep SPD sebagai presenter, Ibu Pina Deliani SPD sebagai pemberi tanggapan, saya sendiri Pak Adi Kurniawan SPD sebagai penjawab, Ibu Eva Siti Amana sebagai penjawab, Pak Utep Nugraha Eskom sebagai penjawab, dan Ibu Emi Siti Mariam SPD sebagai notulen. Mengawali presentasi ini ada satu quotes, yaitu perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau lain waktu. Kita sendiri adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari. Barack Obama. Kelompok kami membuat kesepakatan satu visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Mengawali untuk mewujudkan visi kami memakai analisis atap, di mana awal melihat kondisi peserta didik perlu ditingkatkan dalam budi pekerti, kemandirian, kreativitasnya, dan ipteknya. Yang kedua, tantangan, minimnya sarana dan prasarana yang menunjang terhadap penggunaan teknologi, kurangnya motivasi belajar peserta didik. Aksinya, terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang terhadap penggunaan teknologi, bekerjasama dengan bapak-bapak dalam memotivasi siswa dengan program konseling. Pembelajarannya membuat pameran inovasi siswa berbasis digital. Prakarsa perubahannya meningkatkan kemandirian dan inovasi peserta didik dalam pemanfaatan TIK melalui pameran inovasi berbasis digital. Untuk mewujudkan visi kami buat alur bagja, di mana prakarsa perubahannya itu meningkatkan kemandirian dan inovasi peserta didik dalam pemanfaatan TIK melalui pameran inovasi berbasis digital. Dalam bagja B pertama buat pertanyaan utama, bagaimana membimbing dan melatih peserta didik menjadi mandiri dan inovasi dalam pemanfaatan TIK. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien untuk pameran digital. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan peserta didik menjadi mandiri dan inovasi dengan pemanfaatan TIK. Dalam tindakannya, yang pertama, mencari strategi bimbingan dan pelatihan TIK di buku atau internet. Yang kedua, mencari informasi pemanfaatan TIK untuk pameran digital. Yang ketiga, mengetahui standar minimal pemanfaatan TIK oleh peserta didik pada abad 21. Yang kedua, ambil pelajaran, di mana pertanyaannya itu yang pertama, apa kebiasaan baik dari guru dan murid dalam memanfaatkan TIK untuk pameran digital? Yang kedua, siapa saja orang-orang yang telah sukses dalam memanfaatkan TIK untuk pameran digital? Bagaimana strategi yang digunakan? Yang ketiga, apa saja kebijakan yang sudah mendukung dalam pemanfaatan? Tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, berbagi pengalaman sesama guru mengenai praktik baik pemanfaatan TIK dalam pameran digital, berdiskusi dengan peserta didik mengenal usaha baik mereka memanfaatkan smartphone. Yang kedua, mencari informasi dari video YouTube mengenai tips dan trik pemanfaatan TIK. Yang ketiga,
wawancara dengan kepala sekolah mengenai kebijakan dan bantuan pemerintah mengenai peningkatan TIK. Yang ketiga G, gali mimpi. Pertanyaannya, 1. Apa saja keterampilan baru peserta didik setelah mengikuti program pemanfaatan TIK? 2. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi pada guru dan murid mengenai pemanfaatan TIK untuk pameran digital? Yang ketiga, bagaimana bayangan peserta didik nanti setelah melaksanakan pameran digital dengan pemanfaatan TIK? Dalam tindakan atau penyelidikannya, 1. Membuat poster digital profil pelajar Pancasila. Yang kedua, membuat media sosial poster mengenai pentingnya program pemanfaatan TIK tempat yang sering terlihat. 3. Membagikan visi, misi, dan program serta jadwal kegiatan kepada peserta program secara media sosial. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk terjadinya perubahan? Yang kedua, apa saja indikator keberhasilan program? Bagaimana cara mengukurnya? Yang ketiga, bagaimana jika program mengalami tantangan? Bagaimana cara mengatasinya? Yang keempat, bagaimana jika tujuan program sudah tercapai? Bagaimana tindak lanjut? Tindakan penyelidikannya, 1. Berdiskusi dengan pemangku kebijakan mengenai program yang akan dilaksanakan. Itu yang A. Yang B-nya, membuat proposal program kegiatan. C. Sosialisasi dan publikasi kepada peserta kegiatan. D. Melaksanakan kegiatan. E. Mengevaluasi. F. Merefleksi. Yang kedua, memuat indikator keberhasilan program secara kuantitatif dan kualitatif. 3. Membuat alternatif atau cara penanganan jika ada tantangan dalam jumlah peserta, kurangnya instruktur, kendala teknis. Yang terakhir, yang kelima, atur eksekusi. Di mana pertanyaannya, 1. Siapa saja pihak yang dilibatkan dan apa perannya? Yang kedua, kapan dan di mana program ini akan dilaksanakan? 3. Bagaimana strategi nyata dalam pemanfaatan TIK. 5. Siapa yang akan dipercaya untuk memantau program dan memonitoring kemajuan program. 5. Bagaimana cara melaporkan kemajuan program tersebut. Epilognya, senang sekali dapat membuat strategi Bagja mengenai kebutuhan peserta didik dalam pemanfaatan TIK disandingkan dengan kemampuan guru sendiri dalam bidang teknologi. Pada intinya, guru ingin agar peserta didik kita dapat memanfaatkan TIK dengan mandiri dan inovasi. Guru berharap dengan penguasaan keterampilan ini bisa menjadi bekal atau alat dalam mencapai impian mereka yang beragam. Peserta didik dengan penuh kegembiraan, kepercayaan,